Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini untuk menjelaskan tentang sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi secara singkat. Yang pertama yaitu sejarah psikologi pada masa Yunani kuno hingga pasca Renaissance. Pada masa Yunani kuno, awalnya psikologi masih bagian dari filsafat, lalu berkembang seiring waktu melalui pemikiran para filsuf besar. Di antaranya seperti Thales menganggap bahwa jiwa itu bersifat supranatural, artinya jiwa diyakini berasal dari kekuatan di luar alam manusia. Anaximander melihat jiwa sebagai bagian dari apeiron, yaitu unsur yang tak terbatas dan tidak bisa dijelaskan secara fisik. Socrates memperkenalkan metode tanya jawab atau teknik wawancara untuk menggali pemikiran seseorang, yang menjadi cikal bakal metode introspeksi dalam psikologi. Plato mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu akal, rasa, dan kehendak. Aristoteles mengembangkan konsep jiwa sebagai ilmu mempelajari gejala kehidupan, sehingga mulai memisahkan psikologi dari filsafat murni. Inti dari penjelasan tersebut, perkembangan psikologi di masa Yunani kuno sangat dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf yang meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang jiwa dan perilaku manusia. Berikutnya adalah Thomas yang menyatakan bahwa jiwa manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu vegetatif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan nutrisi, apetitif keinginan, sensitif indera, lokomotif gerak, intelektual berpikir. Francis Bacon mengembangkan metode ilmiah berbasis induksi dan empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman dan pengamatan dalam memperoleh pengetahuan, termasuk dalam psikologi. René Descartes mengenalkan konsep dualisme pikiran dan tubuh, yaitu pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda namun saling berhubungan. Konsep ini sangat memengaruhi perkembangan psikologi modern, terutama dalam memahami hubungan antara proses mental dan fisik. Pada era ini psikologi mulai bergerak ke arah ilmu pengetahuan yang lebih empiris dan sistematis, serta mulai membedakan antara aspek fisik dan mental manusia. Yang berikutnya adalah psikologi mulai berkembang sebagai ilmu faal. Psikologi yang mulai beralih menjadi ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan biologis manusia, ilmu faal, seperti fisiologi psikologis. Psikologi ini mulai dipelajari berdasarkan ilmu fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi tubuh, yang artinya gejala-gejala
kejiwaan atau perilaku manusia mulai dikaitkan dengan proses-proses biologis di dalam tubuh seperti aktivitas otak, sistem saraf, organ tubuh lainnya. Psikofisiologi adalah cabang yang mempelajari hubungan antara stimulus fisik, rangsangan dari luar, dan sensasi persepsi yang dialami oleh manusia. Contohnya, bagaimana suara, cahaya, atau sentuhan dapat memengaruhi perasaan dan perilaku seseorang. Evolusi dan psikiatri. Teori ini, evolusi dan seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin, juga memengaruhi perkembangan psikologi, khususnya dalam bidang psikiatri. Dengan teori ini, perilaku manusia dipandang sebagai hasil dari proses evolusi dan ada penekanan pada adaptasi serta peran faktor keturunan dalam membentuk perilaku. Artinya bahwa psikologi mulai berkembang dari ilmu filsafat menjadi ilmu faal yang berbasis pada fisiologi dan biologi, mulai memanfaatkan teori evolusi untuk memahami perilaku manusia. Berikutnya, perkembangan psikologi di Indonesia. Psikologi di Indonesia ini dikenalkan pertama kali oleh Slamet Iman Santoso pada tahun 1952. Psikologi pertama kali dikenalkan secara formal di Indonesia oleh Slamet Iman Santoso, seorang tokoh penting dalam sejarah psikologi Indonesia. Berkembangnya psikologi klinis, psikoanalisis, dan behaviorisme pada tahun 1960. Pada dekade 1960-an, beberapa aliran psikologi mulai berkembang di Indonesia. Antara lain, psikologi klinis berfokus pada penanganan masalah mental dan emosional. Psikoanalisis berfokus pada alam bawah sadar dipengaruhi oleh Freud. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Pendiri Fakultas Psikologi di beberapa universitas seiring perkembangan ilmu psikologi mulai mendirikan fakultas psikologi di berbagai universitas di Indonesia, sehingga pendidikan dan penelitian psikologi semakin maju. Artinya, psikologi mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 1952, ditandai dengan masuknya berbagai aliran psikologi dan didirikannya psikologi di universitas Islam, di universitas besar. Yang berikutnya, aliran psikologi. Yang pertama yaitu ada beberapa aliran utama dalam psikologi yang berkembang seiring waktu. Yang pertama, strukturalisme. Aliran ini berfokus pada struktur dasar pikiran manusia. Pendiri utamanya adalah Wilhelm Wundt. Metode yang digunakan adalah introspeksi, yaitu mengamati dan melaporkan pengalaman batin secara sadar. Yang kedua, fungsionalisme, yang menekankan pada fungsi mental dan perilaku, bukan hanya strukturnya. Tokoh utamanya adalah William James. Ini lebih menyoroti bagaimana pikiran manusia membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Psikologi Gestalt berpendapat bahwa manusia memahami
pengalaman sebagai keseluruhan, bukan bagian-bagian terpisah. Tokoh-tokohnya antara lain Max Petermar, Kurkovika, dan Wolfgang Kohler. Prinsip utamanya yaitu the whole is greater than the sum of its parts. Keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud, fokus pada alam bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa kecil yang mempengaruhi perilaku. Menggunakan metode ini seperti analisis mimpi dan asosiasi bebas. Behaviorisme menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Tokoh utamanya adalah John B. Wilson dan B. F. Skinner yang mengabaikan proses mental yang tidak dapat diamati secara langsung. Intinya bahwa ini memperkenalkan 5 aliran utama dalam psikologi yang memiliki pendekatan dan fokus berbeda dalam memahami perilaku dan proses mental manusia. Setiap aliran memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu psikologi hingga saat ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.